Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswandra Sabila dari semester 3 kelas A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar adalah kondisi di mana perbuatan yang dilakukan pelaku tidak dianggap melawan hukum karena terdapat pembenaran dari hukum. Dalam hal ini, perbuatan yang secara normatif dianggap sebagai tindak pidana menjadi tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam situasi tertentu. Unsur-unsur alasan pembenar yang pertama, perbuatan memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Keadaan tertentu membenarkan perbuatan tersebut. Situasi atau kondisi yang melingkupi perbuatan tersebut memberikan justifikasi hukum. Contoh alasan pembenar yang pertama, pembelaan diri atau nodwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Perbuatan dilakukan untuk membela diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Contohnya, seseorang menyerang balik penyerang yang berusaha merampoknya, pelaksanaan tugas jabatan yang sah, perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas resmi berdasarkan hukum. Contohnya, seorang polisi menembak pelaku tindak pidana berbahaya dalam keadaan darurat untuk melindungi masyarakat. Keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Perbuatan dilakukan karena adanya keadaan darurat yang memaksa sehingga pelaku tidak memiliki pilihan lain. Contohnya, melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang kritis. Lalu ada persetujuan korban. Dalam beberapa kasus, perbuatan yang merugikan pihak lain dapat dianggap tidak melawan hukum jika korban memberikan persetujuan. Contohnya, operasi medis yang dilakukan oleh dokter atas persetujuan pasien. Yang kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah kondisi di mana pelaku tidak dapat dipidana karena ia tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, dalam hal ini fokusnya adalah pada keadaan subjektif pelaku. Unsur-unsur alasan pemaaf, perbuatan tetap melawan hukum. Yang pertama, tidak ada pembenaran hukum untuk perbuatan tersebut. Yang kedua, pelaku tidak dapat disalahkan. Pelaku tidak memiliki kesalahan sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana. Contoh alasan pemaafnya, yang pertama ada pembelaan darurat yang melampaui batas. Diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Perbuatan dilakukan sebagai reaksi spontan akibat adanya serangan yang melawan hukum meskipun reaksinya berlebihan. Contohnya, seseorang yang panik akibat serangan fisik membalas dengan cara yang berlebihan. Yang kedua, tidak mampu bertanggung jawab. Diatur dalam pasal 44 KUHP. Pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Contohnya, orang dengan gangguan mental berat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, ada keadaan darurat psikis. Pelaku melakukan tindak pidana dalam kondisi tekanan psikis yang berat, sehingga tidak dapat berpikir rasional. Contohnya, seorang ibu mencuri makanan karena anaknya kelaparan. Lalu ada perintah jabatan yang tidak sah, diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Pelaku melakukan perbuatan berdasarkan perintah atasan tetapi ia tidak mengetahui bahwa perintah tersebut melanggar hukum. Ketiga, ada alasan penghapusan penuntutan. Alasan penghapusan penuntutan adalah kondisi yang menyebabkan tindak pidana tidak dapat dituntut, sehingga pelaku tidak dapat diajukan ke pengadilan atau dijatuhi pidana. Unsur-unsur penghapusan penuntutan, perbuatan tetap memenuhi unsur tindak pidana. Tidak ada pembenaran atau pemaafan terhadap perbuatan tersebut. Terdapat alasan khusus yang menghapus hak penuntutan. Penuntutan tindak pidana dilanjutkan karena alasan hukum tertentu. Contohnya, alasan penghapusan penuntutan kadaluarsa diatur dalam pasal 78 KUHP. Hak negara untuk menuntut pelaku pidana hilang karena telah melewati batas waktu tertentu. Contohnya, tindak pidana ringan yang tidak dituntut selama lebih dari 6 tahun. Yang kedua, adanya pengampunan.
Pengampunan diberikan kepada kepala negara seperti gerasi, abolisi, atau amnesti. Contohnya, presiden memberikan amnesti kepada pelaku tindak pidana politik. Yang ketiga, adanya penyelesaian alternatif. Beberapa kasus hukum memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi atau restoratif justice. Contohnya, pelaku tindak pidana ringan berdamai dengan korban melalui mediasi. Jadi kesimpulannya, penghapusan pidana merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku yang benar-benar bersalah dan dalam kondisi yang pantas untuk dihukum. Alasan pembenar menitik beratkan pada justifikasi perbuatan, alasan pemaaf pada kondisi pelaku, dan alasan penghapusan penuntutan pada hak negara untuk menuntut. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara keadilan manusia dan efisiensi hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.